sesuai dengan rencana kemarin bahwa saya kesini untuk melihat, mengamati bagaimana Pak Benny melakukan atau menerapkan coaching kepada rekan guru atau siapa rencananya nanti. Iya Pak, terima kasih Pak. Ini kenapa perlu ada pengamat ini supaya nanti saya dapat mengetahui kira-kira apa saja tentang hal coaching nanti yang perlu bisa saya perbaiki. Seperti itu Pak. Ya. Jadi nanti dalam hal ini saya akan menggunakan 4 kriteria Pak Benny ya, 4 penilaian. Yang pertama kurang, kemudian yang kedua cukup, baik, dan sangat baik, gitu ya Pak Benny ya. Siapa Dwi? Terus kompetensi coaching apa yang nanti rencananya Pak Benny terapkan? Baik Pak Dwi, dalam proses coaching ini nanti yang ingin saya terapkan itu ada 3 Pak. Oke. Yang pertama yaitu tentang kehadiran penuh. Ya. Yang kedua mendengarkan secara aktif, dan tentunya mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Baik, jadi kompetensi yang Pak Benny kembangkan nanti ada 3 ya. Terus dari ketiga kompetensi tersebut, manakah yang lebih spesifik ingin Pak Benny kembangkan? Yang dari ketiga kompetensi tersebut Pak, yang paling ingin saya kembangkan nanti secara spesifik adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Ya. Pertanyaan yang berbobot. Jadi kira-kira indikator ketercapaian yang ingin dikembangkan itu apa Pak? Kaitannya dengan kompetensi tersebut Bapak. Iya. Kaitannya dengan kompetensi tersebut, indikator yang ingin yang akan saya lakukan itu adalah yang pertama kaitannya dengan saya berusaha paling tidak dapat menggali informasi dari uji ya. Yang kedua tentunya saya berusaha supaya saya dapat menggali potensi dalam diri uji. Kemudian yang ketiga harapannya adalah dengan saya memberikan pertanyaan yang berbobot itu nanti dapat mencari solusi dari permasalahan yang dialami oleh kucing. Seperti itu Pak. Ya. Ada 3 indikator. Baik. Terus kira-kira ini proses coachingnya mau dilaksanakan kapan? Kebetulan kemarin saya sudah mengadakan janji dengan Uci Pujiato ya guru kelas 6 untuk mengadakan coaching pada hari ini juga Pak. Coaching Pak. Hari ini juga? Iya, hari ini juga Pak. Ya, semoga lancar ujinya. Ya, sebentar lagi akan saya panggil coachingnya Pak. Monggo. Yuk. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa Coach? Alhamdulillah baik. Ya, Coach. Mau melakukan coaching ya hari ini ya. Ya, Oke betul. Pak. Betul. Monggo Pak Benny bisa. Apakah hadiran saya mengganggu ya Pak? Tentu saja dijawab Bu. Ya Bu Uci, ini saya Pak Dwi. Di sini hadir untuk menjadi pengamat. Kemarin Pak Benny berencana melakukan coaching dengan Bu Uci. Saya mempersilahkan Pak Benny dengan Bu Uci, saya sebagai pengamat saja. Iya Pak. Terima Itu ya, monggo acaranya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak Dwi Boleh. atas kesediaannya menemani kita dalam proses coaching ini dan juga waktu yang diberikan pada kami. Oke. Baik, Bu Uci, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu Uci, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Bapak sendiri bagaimana? Alhamdulillah, baik juga Bu. Kemarin Bu Uci kan kita sempat ngobrol, katanya mau berbincang-bincang
dengan saya sharing dengan Uci, kira-kira sih apa sih sepertinya Pak begitu penting sekali yang ingin dibicarakan siang ini. Iya Pak, jadi saya itu ingin sharing ya Pak tentang apa yang saya alami akhir-akhir ini Pak. Baik Bu, apa yang mau Ibu ceritakan? Jadi saya tuh mau menceritakan seperti ini Pak, murid-murid saya itu kok akhir-akhir ini kurang antusias ya dalam menerima pembelajaran dari saya. Oh, intinya berarti dalam hal ini Bu Uci merasa anak-anaknya itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari Bu Uci sendiri yang dilakukan di kelas ya, terutama kelas 6 ya Bu ya. Iya betul, jadi anak-anak saya itu yang di kelas 6, kebetulan kan saya kelas 6. Jadi mereka tuh lebih sering asik dengan aktivitas mereka masing-masing seperti menyanyi, ngobrol, main-main, ya seperti itulah Pak. Oke, nah sekarang berarti dari percakapan yang akan kita lakukan ini, kira-kira dari Ibu Uci sendiri apa sih yang Ibu harapkan dan inginkan? Jadi saya berharap ada solusi Pak dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Oke, menurut Bu Uci, nih kira-kira hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu Uci kurang antusias, terutama dalam menerima pembelajaran dari Ibu sendiri? Jadi begini, menurut saya yang menyebabkan murid kurang antusias itu pembelajaran itu saya cenderung monoton Pak. Jadi saya mungkin lebih banyak ceramah, murid juga pasif, lebih banyak bicara sendiri. Kemudian siswa itu hanya mendengarkan saja dan hanya mengerjakan soal yang saya berikan. Selain itu, saya hanya menggunakan buku paket sebagai media pembelajaran. Mungkin itu sih Pak yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias. Oh, jadi begitu ya. Terus dari pengamatan Ibu sendiri nih, kira-kira pembelajaran seperti apa sih yang sebetulnya diinginkan oleh murid-murid? Kalau menurut saya, murid itu menginginkan pembelajaran yang mengasyikkan Pak. Jadi tidak monoton, tidak membosankan, sehingga timbul rasa semangat untuk belajar. Seperti itu. Wah, ini saya sependapat tuh. Lalu, menurut Bu Uci sendiri, apa saja kira-kira itu yang membuat anak itu antusias dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu itu tadi? Jadi kalau menurut saya, pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Jadi murid itu harus aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking, adanya game juga, sehingga pembelajaran itu lebih menarik. Kemudian ada metode pembelajaran yang bervariasi. Nah, dari yang Ibu Uci tadi pelajari, ya, kira-kira bagaimana cara Ibu mengetahui kondisi emosi setiap anak yang tentunya kan seperti yang Ibu ketahui sendiri berbeda-beda Ya, antara satu dengan yang lainnya. Jadi untuk meningkatkan emosi anak itu bisa dengan menggunakan ini Pak, roda emosi. Roda emosi, wah ini menarik sekali ini. Terkait dengan roda emosi Bu, bagaimana Bu Uci nanti melakukan itu? Jadi seperti ini Pak, sebelum siswa masuk kelas, itu setiap siswa itu menempelkan namanya pada roda emosi. Kalau misalnya anak sedang senang, berarti menempelkan pada roda emosi yang juga gambar emosi yang senang. Juga dengan sebaliknya, kalau misalnya sedang sedih, maka ditempel pada roda emosi yang sedang dialami anak itu. Seperti itu Pak. Itu bagus Bu, itu sangat luar biasa. Saya setuju dengan pemikiran Bu Uci. Dalam melakukan pembelajaran, kita juga perlu memperhatikan kondisi emosional anak. Ini sangat penting sekali Bu. Lalu nih, menurut Ibu, apa yang harus dilakukan agar semua murid ketika menerima pembelajaran memiliki kondisi emosional yang baik dan mau menerima pembelajaran dengan baik? Menurut saya ada beberapa hal yang harus dilakukan Pak. Seperti kalau misalnya mau pelajaran nih Pak, diawali dengan bernyanyi atau menggunakan teknik stop untuk mencairkan suasana anak. Jadi anak lebih semangat Pak. Nah, itu baik sekali Bu. Nah, terus sekarang apa rencana Ibu selanjutnya untuk menyelesaikan masalah ini? Hal pertama yang akan saya lakukan tentu saja membuat roda emosi ya Pak untuk kondisi emosional anak. Kemudian saya mau merancang ini Pak, pembelajaran yang mengasyikkan dengan memperhatikan diferensiasi konten, proses dan juga hasil. Jadi istilahnya saya itu akan melaksanakan pembelajaran yang dengan
terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional anak, sehingga murid dapat berperan aktif dan juga antusias dan berkarya sesuai dengan minatnya. Wah, bagus sekali Bu, betul sekali itu. Mudah-mudahan saya mendoakan semoga berhasil, dan saya yakin melihat kemampuan Bu Uci tentunya akan mampu bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional, dan tentunya harapannya murid-murid akan lebih antusias. Karena apa? Karena mereka belajar itu dalam kondisi emosional yang baik dan stabil. Pembelajaran yang dilakukan pun sesuai dengan minat dan gaya belajar masing-masing. Lalu, apa komitmen Ibu terhadap rencana hasil ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, yang berpihak pada murid, sehingga murid-murid saya juga dapat merdeka dalam belajar. Wah, bagus sekali Bu ini. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan berjalan lancar dan sesuai harapan ya, Bu. Kira-kira nih, ya menurut Bu Uci akan memulai ini itu apa? Insya Allah saya akan melaksanakan rencana ini dalam waktu dekat Pak, lebih cepat lebih baik, supaya anak-anak saya juga lebih semangat nantinya dalam pembelajaran. Ya, baik Bu, ini satu pertanyaan lagi Bu. Apa yang Bu Uci dapatkan dari percakapan kita ini? Yang saya dapatkan dari percakapan kita ini adalah saya menemukan solusi Pak, atau titik terang dari pembelajaran yang saya dapatkan atau yang saya ajarkan di kelas. Di mana saya pertamanya itu bingung, tapi dengan adanya coaching ini alhamdulillah saya menemukan solusinya Pak. Bagus Bu, bagus. Terima kasih Pak atas waktunya untuk sharing kita pada siang hari ini Pak. Sama-sama Bu, tentunya yang saya harapkan dan Bu Uci harapkan nanti saya menunggu hasil positif dari pembicaraan kita ini ya Bu. Oke, terima kasih. Ya baik, Pak Beni, Bu Uci, terima kasih sudah melakukan coaching, kayaknya kayang sekali. Ya. Alhamdulillah Pak. Nanti dari coaching ini nanti saya akan ngobrol lebih banyak dengan Pak Beni, ya bagaimana hasil observasi atau pengamatan saya itu yang Bu Uci ya. Terus ya monggo barangkali Bu Uci ada aktivitas lain ya nggak apa-apa, silakan nanti saya lebih lanjut. Ya, terima kasih ya Pak. Ini saya pamit ya Pak. Ya Pamit Pak. Ya, Untuk Pak matur nuwun ya. Assalamualaikum warahmatullahi semoga sukses Bu Iya, Uci ya. amin. Ya monggo. Ya Pak Beni, bagaimana menurut Pak Beni proses coachingnya tadi? Alhamdulillah Pak, menurut saya tadi proses coaching ya berjalan lancar karena sudah terjalin kerjasama yang baik, kemitraan yang baik, kemudian terjadi relasi yang baik dan proses yang kreatif ya. Dan saya telah memaksimalkan dalam menggali potensi coaching, terutama kaitannya dengan memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu Pak. Terus menurut Pak Beni tadi kan sudah ada indikator, 3 indikator sebelumnya ya. Ya. Apa yang menurut Pak Beni dari coaching ini sudah tercapai? Ya Pak, baik Pak, izin menjelaskan Pak. Ya. Jadi tadi di awal saya akan mengembangkan potensi saya, Ya. terutama dengan mengajukan pertanyaan berbobot Pak Dwi. Tadi saya sudah menggali informasi dari coaching terkait permasalahan yang dihadapi oleh coaching itu sendiri. Saya juga sudah menggali potensi dalam diri coaching dalam rangka apa? Dalam rangka memecahkan permasalahan coaching tersebut, dan juga bagaimana mencari solusi dan dari permasalahan yang dialami coaching seperti itu. Ada sinkronisasi antara saya dengan jenengan. Saya juga mengamati, menemukan hal yang sama, hal-hal yang baik tentu saja. Ya tadi sudah menggali informasi dari catatan saya. Ini Pak Beni sudah menggali potensi diri coaching. Tadi Bu Uci ya, Ya. Bu Uci sudah menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Terus ini ada catatan lain lagi, terbentuk solusi dari coaching tadi. Ya, Pak. Yang intinya
semuanya sudah bagus lah, alhamdulillah. Menurut saya, pengamatan saya begitu, sudah bagus. Terus kira-kira apa kompetensi lain yang akan Pak Benny kembangkan? Terima kasih Pak sebelumnya atas hasil pengamatan tadi dari data coaching yang saya lakukan. Kira-kira apa yang selanjutnya yang akan dikembangkan oleh saya, seperti yang dipertanyakan Pak Dwi tadi, yaitu yang paling utama yaitu kaitannya dengan coaching ini, saya berusaha untuk melatih kemampuan coaching saya Pak, yang ingin saya kembangkan lagi, terutama kaitannya dengan kompetensi kehadiran penuh Pak, seperti itu Pak. Kehadiran penuh Iya. pada coaching. Iya. Oke. Baik. Jadi dari hasil ini saya berharap semua yang kita latihkan, kita lakukan bersama, seiring berjalannya waktu Pak Benny bisa melakukan refleksi-refleksi lah ya, dengan rekan sejawat ataupun dengan guru-guru yang lain. Ya, terima kasih Pak Benny sudah melakukan coaching dengan teman-teman, dengan Bu Uci tadi. Saya rasa cukup untuk saya mengamati kegiatan Pak Benny. Sama-sama, Pak Benny, ya. ya, sama-sama Pak. Saya juga mengucapkan terima kasih telah mendampingi saya. Semoga hasil coaching saya hari ini itu kalau bisa secepatnya saya bisa melaksanakan coaching lagi kepada rekan guru yang lain yang memerlukan coaching, kaitannya dengan saya ingin melaksanakan kompetensi saya. Ya. Ya, saya terima kasih sekali Pak sudah membantu merefleksikan diri. Ya. Sukses lah, sukses. Amin. Sama-sama sukses Pak. Waalaikumsalam.